Sebuah asteroid besar dengan ukuran beberapa ratus meter melesat menuju bumi melalui kehampaan hitam kosmos. Bersiaplah untuk berita buruk, ada 72% kemungkinan asteroid ini akan menghantam bumi dalam 14 tahun mendatang dengan zona dampak potensial di Amerika Utara, Eropa Selatan, dan Afrika Utara, beberapa wilayah terpadat di planet ini. Para astronom telah mengamati si penyerbu ruang angkasa selama beberapa bulan, tapi kini ia sudah bergerak terlalu dekat dengan matahari dan melacaknya mustahil dilakukan dalam waktu 7 bulan ke depan. Tentu saja ada 28% kemungkinan asteroid ini akan melintasi planet kita, tapi gimana jika tidak? Kehancuran dan kehancuran global itulah yang akan terjadi. Ribuan nyawa melayang, miliaran dan miliaran dolar dalam kerusakan, seluruh spesies musnah dari muka bumi, kota-kota hancur, ladang dan hutan yang rusak, dan kita bertanya-tanya, apakah ini masa depan yang menanti kita? Sekarang kamu bisa bernapas lega, itu hanyalah skenario hipotetis yang dibuat oleh NASA untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi seperti ini. Badan antariksa ini telah memikirkan bencana semacam ini selama bertahun-tahun. Yang lebih keren lagi, mereka melakukan latihan asteroid bagaimana jika setiap 2 tahun sekali untuk membuat para ilmuwan, badan-badan pemerintah, dan para ahli internasional memiliki pemahaman yang sama. Yang terakhir terjadi pada bulan April, 100 orang ikut serta dalam acara itu. Selama latihan asteroid, para ahli berpura-pura bahwa sebuah batu angkasa raksasa sedang menuju ke arah kita. Kemudian mereka mengerjakan semua pertanyaan rumit yang bisa mereka ajukan, seperti seberapa besar ukurannya, di mana ia akan menghantam, apa yang harus kita lakukan. Ini seperti sesi curah pendapat besar-besaran untuk memastikan bahwa jika itu terjadi, kita tidak perlu memulai dari awal. Untuk membuat skenario ini terasa senyata mungkin, Pusat Studi Objek Dekat Bumi NASA ikut terlibat. Mereka adalah orang-orang yang melacak asteroid sungguhan dan menghitung orbitnya. Jadi mereka mensimulasikan pengamatan asteroid selama berbulan-bulan, lengkap dengan ketidakpastian tentang ukuran, lintasan, dan zona potensi tabrakan. Ketidakpastian inilah yang membuat pengambilan keputusan menjadi jauh lebih sulit, seperti halnya dalam kehidupan nyata. Jika sebuah asteroid benar-benar mengarah ke bumi, ini bukan hanya masalah satu negara, tapi juga masalah semua orang. Itulah mengapa latihan ini melibatkan para ahli internasional. Pada bulan April, hal ini terjadi untuk pertama kalinya. Mereka bekerja bersama badan-badan Amerika Serikat seperti Kantor Koordinasi Pertahanan Planet NASA dan FEMA untuk mencari tahu bagaimana dunia dapat merespon krisis semacam itu karena dampak asteroid akan memiliki konsekuensi yang mengerikan secara global. Pertanyaan besarnya adalah, bisakah kita benar-benar menghentikan asteroid agar tidak menabrak bumi? Di sini ada 2 opsi utama yang dipertimbangkan para ahli. Pertama, kita bisa mengirim wahana antariksa untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Jika kita tahu lebih banyak tentang ukuran, massa, dan orbit asteroid, kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik tentang apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Pilihan kedua adalah mencoba membelokkannya. Pada dasarnya ini berarti menabrak asteroid dari jalurnya sehingga asteroid tersebut meleset dari bumi. Ini mungkin terdengar mustahil, tapi misi DART NASA telah membuktikan kita bisa melakukannya. 2 tahun lalu mereka menabrakkan wahana antariksa ke asteroid kecil bernama Dimorphos dan berhasil mengubah orbitnya. Ini adalah kemenangan besar bagi pertahanan planet. Tapi misi seperti itu membutuhkan banyak waktu untuk merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakannya. Itulah mengapa menemukan asteroid berbahaya sedini mungkin sangatlah penting. Saat ini NASA sedang mengembangkan teleskop baru bernama NEO Surveyor yang akan diluncurkan tahun 2027. Tidak seperti teleskop-teleskop tua lainnya, NEO Surveyor dirancang untuk mendeteksi asteroid-asteroid yang paling sulit sekalipun, termasuk asteroid yang mengorbit dekat dengan matahari. Dengan demikian, kita punya kesempatan lebih baik untuk bertindak lebih awal dan berpotensi menghentikan asteroid sebelum menjadi ancaman. Kalau kamu masih berpikir tumbukan asteroid adalah sesuatu yang berasal dari fiksi ilmiah dan kisahnya tidak nyata, bagaimana dengan yang satu ini?
Pada hari Minggu 21 Januari, sebuah asteroid kecil dengan lebar sekitar 1 meter memasuki atmosfer bumi dan untungnya terbakar di atas Jerman. Sistem dampak Scout milik NASA melihatnya 95 menit sebelum asteroid tersebut menabrak dan memprediksi dengan tepat kapan dan di mana asteroid itu akan tiba. Pada pukul 1:32 pagi waktu setempat, asteroid berubah menjadi bola api yang sangat terang dan terlihat sampai ke Republik Ceko. Beberapa meteorit kecil mungkin mendarat di dekat lokasi tumbukan sekitar 60 km di sebelah barat Berlin. Ini adalah ke-8 kalinya sebuah asteroid terdeteksi sebelum menghantam bumi, dan ini merupakan contoh yang bagus tentang bagaimana alat seperti Scout membantu kita melacak asteroid dan mempersiapkan diri untuk menghadapi asteroid yang lebih besar yang mungkin akan menghantam bumi. Contoh lain, sebuah asteroid kecil mengubah langit di timur Laut Siberia menjadi pertunjukan cahaya yang menakjubkan pada tanggal 4 Desember dan terbakar tanpa membahayakan atmosfer bumi. Batu angkasa yang berukuran sekitar 71 cm ini terlihat hanya beberapa jam sebelum menabrak bumi. Berkat pengamatan para astronom di seluruh dunia, sistem peringatan khusus berhasil memprediksi dampaknya hingga plus atau minus 10 detik. Asteroid memasuki atmosfer bumi pada pukul 1:15 waktu setempat. Pihak berwenang pun bersiaga, namun tidak ada laporan kerusakan. Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System atau ATLAS milik NASA melihat batu tersebut 12 jam sebelum memasuki atmosfer. Ini menjadikannya sebagai penabrak terdekat keempat yang merupakan asteroid yang ditemukan dalam beberapa jam sebelum tumbukannya yang terdeteksi tahun ini dan yang ke-11 secara keseluruhan. Sekarang Tiongkok juga memiliki rencana besar untuk pertahanan planet. Mereka sedang mengerjakan misi pertama mereka untuk menabrak asteroid dan misi ini memiliki tujuan ganda. Satu pesawat ruang angkasa akan menabrak asteroid, pesawat lainnya akan bertahan untuk mempelajari semuanya selama 1 tahun. Dengan kata lain, misi ini bukan hanya untuk melindungi bumi, tapi juga untuk mempelajari tata surya. Targetnya adalah asteroid bernama 2015 XF261 yang namanya cukup panjang dan punya lebar sekitar 30 meter. Asteroid ini melintasi bumi baru-baru ini pada tanggal 9 Juli, melewati kita pada jarak 50 juta kilometer. Memang jaraknya cukup jauh, tapi si penjelajah ruang angkasa itu melintas dengan kecepatan 42.000 km per jam atau 30 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Tiongkok akan mengirimkan wahana antariksa untuk mempelajari asteroid. Mereka berharap dapat mempelajari lebih lanjut tentang struktur dan komposisinya yang dapat membantu kita dalam misi pertahanan planet di masa depan. Kemudian mereka berencana menabrak asteroid tersebut dengan wahana antariksa lain untuk menguji dampaknya, dan wahana antariksa pertama akan tinggal di sana untuk mengamati sisa-sisa asteroid tersebut selama 1 tahun. Waktu sangat penting untuk misi semacam ini, dan asteroid ini menawarkan beberapa peluang bagus dalam beberapa tahun ke depan. Jadi pada bulan Maret dan Mei 2027, asteroid ini akan melintas dalam jarak 32 juta kilometer dari bumi. Pada bulan April 2028, asteroid ini akan lebih dekat lagi. Maksudnya 21 juta kilometer. Setahun kemudian pada April 2029, asteroid ini akan berada pada jarak 6,7 juta kilometer. Menjadikannya kesempatan terbaik untuk melakukan misi. Kesempatan bagus lainnya adalah pada April 2030. Saat itulah asteroid akan melewati planet kita pada jarak 7 juta kilometer. Sebagai gambaran, misi DART NASA pernah menargetkan asteroid yang berjarak 11 juta kilometer dan perjalanannya memakan waktu 10 bulan. Jadi para perencana Tiongkok harus memilih waktu yang tepat tergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pesawat ruang angkasa mereka untuk sampai ke sana. Misi ini diperkirakan akan dimulai sekitar tahun 2027. Pada saat yang sama, ini bukan upaya pertama Tiongkok untuk menargetkan asteroid. Pada tahun 2023, mereka merencanakan uji coba pertahanan planet dengan asteroid yang berbeda yang juga memiliki lebar sekitar 30 meter. Gak jelas juga sih kenapa mereka beralih ke asteroid yang sekarang. Mungkin karena waktunya lebih tepat.
Sebagian besar asteroid pada dasarnya adalah kapsul waktu dari 4,6 miliar tahun yang lalu, sisa-sisa ketika tata surya baru saja terbentuk. Mempelajari asteroid dapat memberitahu kita banyak hal tentang bagaimana planet-planet, termasuk bumi, terbentuk. Jadi Tiongkok melakukan sesuatu yang menggabungkan pertahanan planet serta ilmu pengetahuan luar angkasa murni. Mereka benar-benar membuat langkah besar dalam permainan eksplorasi ruang angkasa. Bayangkan asteroid yang penuh logam mulia yang bisa membuat setiap orang di bumi menjadi miliarder. Itu bukan fiksi ilmiah, itu adalah 16 Psyche, sebuah batu angkasa metalik besar yang mengorbit matahari di antara Mars dan Jupiter. Bukan hanya luar biasa karena nilainya yang diperkirakan mencapai 10 kuintillion dolar, angka yang mengerdilkan ekonomi global berkali-kali lipat. Ia juga memberi petunjuk tentang pembentukan planet, terutama planet batuan seperti bumi. Pada Oktober 2023, NASA meluncurkan pesawat ruang angkasa Psyche. Misi ini menjelajahi harta karun kosmik ini. Wahana akan tiba di asteroid tersebut pada Agustus 2029, dan para astronot berharap ini akan memberi kita wawasan tidak hanya tentang kekayaan asteroid yang berkilauan, tapi juga cara planet-planet terbentuk dan berevolusi di tata surya. Tapi apa yang membuat Psyche unik? Ditemukan pada 1852 oleh astronom Italia, asteroid ini merupakan asteroid ke-16 yang berhasil diidentifikasi. Sesuai namanya, ia menonjol di antara jutaan batu angkasa di sabuk asteroid karena satu alasan utama, komposisi logamnya. Meskipun sebagian besar asteroid berbatu atau es, Psyche tampaknya sebagian besar terbuat dari besi, nikel, dan bahkan mungkin emas dan logam langka lain. Dengan lebar sekitar 278 km, asteroid ini bukan asteroid terbesar. Ia mudah dikerdilkan oleh asteroid lain seperti Ceres. Namun, ukurannya tetap mengesankan. Bagaimanapun luas permukaannya 165.000 km persegi, sama dengan luas negara bagian Florida. Para astronom menduga antara 30% hingga 60% permukaan asteroid terdiri dari logam mulia. Mereka juga menduga batu angkasa ini mungkin merupakan inti planetesimal yang terpapar. Planetesimal pada dasarnya adalah protoplanet, benda angkasa besar yang mengitari bintang dan kemudian berkembang menjadi planet. Dan planetesimal ini bisa saja berkembang menjadi planet yang utuh jika tidak hancur dalam tabrakan dahsyat miliaran tahun lalu. Jika teori ini benar, Psyche bisa memberi kita gambaran unik tentang apa yang ada di dalam planet kebumian seperti bumi, di mana inti planet tersembunyi ribuan mil di bawah kerak dan selubung yang tebal. Nah, masih ingat wahana antariksa yang pergi menjelajahi asteroid? Setelah memulai misi ambisiusnya, wahana Psyche akan melakukan perjalanan sejauh 3,5 miliar kilometer untuk mencapai tujuan. Perjalanan ini memakan waktu hampir 6 tahun. Dalam perjalanannya menuju asteroid, wahana ini akan melewati Mars pada Mei 2026 dan menggunakan gravitasi planet merah untuk melontarkan dirinya lebih dalam ke ruang angkasa. Manuver ini disebut bantuan gravitasi dan akan meningkatkan kecepatan wahana dan menyempurnakan lintasannya menuju asteroid. Pada saat mencapai tujuannya di bulan Agustus 2029, wahana ini akan mengorbit asteroid tersebut setidaknya selama 26 bulan. Selama itu, wahana menganalisis permukaan asteroid, mengetahui komposisinya, dan mengungkap sejarahnya. Wahana ini dilengkapi beberapa alat yang cukup keren. Salah satunya disebut pencitra multispektral. Instrumen ini akan memotret permukaan asteroid dengan resolusi tinggi. Dengan demikian, para astronom bisa mempelajari tekstur dan komposisinya. Kemudian wahana ini juga dilengkapi spektrometer sinar gamma dan neutron. Instrumen ini akan mengukur unsur kimiawi asteroid, termasuk kandungan logamnya. Magnetometer akan mendeteksi medan magnet jika ada yang bisa mengonfirmasi asal-usul Psyche sebagai inti planet. Terakhir, sistem radio X-band akan membantu menentukan medan gravitasi asteroid yang bisa memberikan informasi tentang struktur internal asteroid. NASA tidak mengirim pesawat ruang angkasa untuk menilai batu antariksa sebagai target penambangan. Setidaknya belum. Tujuan utama misi ini adalah ilmu pengetahuan.
para peneliti berharap bisa menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana planet terbentuk dan berevolusi. Dan asteroid ini bisa membantu kita memahami apa yang terjadi ketika materi cair membeku menjadi inti. Pertanyaan lain yang harus dijawab adalah, mengapa asteroid ini gagal menjadi planet? Dan dengan memahami sejarah asteroid ini, kita bisa mengetahui mengapa ada benda langit yang bisa menjadi planet dan ada juga yang tidak. Meskipun misi NASA murni bersifat eksplorasi, misi ini juga memicu minat dari sudut pandang penambangan asteroid. Dengan perkiraan nilainya yang mencapai 10 kuintiliun dolar, Psyche secara teoritis dapat memasok bahan mentah yang cukup untuk merevolusi industri di bumi. Perkembangannya mungkin masih beberapa dekade lagi jika itu terjadi, tapi idenya masih terdengar luar biasa. Pada saat yang sama, jika logam-logam asteroid berhasil dibawa ke bumi, kelimpahannya bisa menyebabkan nilai logam mulia seperti emas anjlok, dan itu akan menimbulkan malapetaka di pasar global. Berbicara tentang sumber daya berharga, bagaimana bumi mendapatkan emas, platinum, dan logam-logam langka lainnya? Elemen-elemen ini, alias elemen yang sangat siderofil, memiliki kisah asal-muasal kosmik dan kisahnya sama dramatisnya dengan kisah Psyche. Logam-logam mulia ini lahir dalam peristiwa kosmik dahsyat miliaran tahun lalu. Sebagian besar muncul dalam kilonova, tabrakan eksplosif antara bintang-bintang neutron. Logam-logam ini kemudian tersebar di angkasa dan menjadi bagian dari awan gas dan debu yang membentuk tata surya kita. Ketika bumi terbentuk, logam tersebut menuju inti bumi yang kaya akan besi. Tapi tidak semua logam itu berakhir jauh di dalam planet. Tabrakan yang merusak dengan protoplanet seperti Theia yang seukuran Mars, yang kemungkinan besar membantu pembentukan bulan, membuat beberapa elemen terperangkap dalam mantel bumi. Model komputer terbaru menjelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi. Setelah setiap tabrakan besar, permukaan bumi untuk sementara waktu menjadi lautan magma, yaitu lapisan batuan yang meleleh. Ketika logam tenggelam di dalam magma, mereka mencapai lapisan padat yang memperlambat penurunannya, sehingga tetap berada di dalam mantel, bukan di inti bumi. Logam ini kemudian bergerak lebih dekat ke permukaan karena pengaruh konveksi termal. Itulah yang membuat logam ini dapat ditambang miliaran tahun kemudian. Meskipun logam Psyche menjadi berita utama, ruang angkasa memiliki lebih banyak hal yang bisa ditawarkan daripada sekadar emas dan besi. Para ilmuwan menemukan, atau lebih tepatnya berteori tentang keberadaan berbagai batu permata yang tersebar di seluruh kosmos, seperti berlian. Masalahnya, berlian terbuat dari karbon murni, dan elemen ini berlimpah di alam semesta. Di bumi, berlian terbentuk jauh di dalam mantel di bawah tekanan dan temperatur yang tinggi. Di luar angkasa, kondisi pembentukan berlian dapat terjadi di tempat yang mengejutkan. Sebagai contoh, berlian nano, yang merupakan berlian sangat kecil, ditemukan dalam meteorit. Kadang-kadang meteorit mengandung gas yang memberi kita petunjuk tata surya awal. Para ilmuwan percaya bahwa mungkin akan terjadi hujan berlian di planet es raksasa, Neptunus dan Uranus. Di sana tekanan tinggi memanfaatkan karbon menjadi bentuk kristal. Para peneliti juga memperkirakan eksoplanet di tata surya lain mungkin memiliki batu permata seperti batu rubi dan safir, tergantung pada ukuran dan kedekatannya dengan bintang induknya. Bahkan bulan bumi juga memiliki mineral kosmik. Para ilmuwan menemukan beberapa jejak zirkonia kubik. Di bebatuan bulan. Jadi ruang angkasa mungkin menyimpan lebih banyak harta karun daripada yang kita bayangkan. Mari kita kembali ke misi Psyche. Misi ini mungkin tidak hanya mengungkap potensi sumber daya ruang angkasa, tapi juga menggarisbawahi masalah yang mungkin kita hadapi saat menanganinya. Sebagai contoh, menambang asteroid akan membutuhkan penggunaan robot otonom, mesin yang mampu beroperasi di lingkungan luar angkasa yang keras. Selain itu, kita juga membutuhkan sistem transportasi efisien untuk membawa material kembali ke bumi atau memprosesnya di orbit. Kita harus memastikan aktivitas penambangan tidak merusak ekosistem atau lingkungan luar angkasa. Ada juga masalah hukum dan etika, seperti Perjanjian Luar Angkasa tahun 1961. Perjanjian ini melarang negara manapun untuk mengklaim kedaulatan atas benda angkasa.
Namun dengan masuknya perusahaan swasta ke dalam bidang antariksa, perdebatan mengenai kepemilikan dan pembagian sumber daya semakin memanas. Dan membawa logam dalam jumlah besar ke bumi bisa mengacaukan pasar global. Jadi para ahli menyarankan agar sumber daya antariksa lebih baik digunakan di luar angkasa untuk membangun habitat, satelit, dan pesawat ruang angkasa. Tapi terlepas dari apakah kita akan menambang 16 Psyche atau tidak, penjelajahannya akan mengajarkan lebih banyak hal tentang tata surya awal dan proses yang membentuk planet kita. Pada 1 Desember 2024, wahana ini menuju asteroid tersebut mengikuti orbit mengelilingi matahari. Perjalanannya tidak hanya menjanjikan untuk memperdalam pengetahuan kita tentang alam semesta, tapi juga mendefinisikan kembali apa yang mungkin bagi manusia ketika kita menggapai bintang-bintang. Ratusan juta batuan mengorbit matahari di dalam sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Tapi hanya sebagian saja yang relatif dekat dengan bumi. NASA mengklasifikasikan asteroid yang mengorbit dalam jarak 48 juta kilometer dari planet kita sebagai objek dekat bumi. Di dalam kelompok ini ada objek-objek yang sangat mengkhawatirkan. Objek-objek ini sangat besar dan mengorbit sangat dekat dengan planet kita sehingga bisa menjadi ancaman nyata bagi dunia jika terjadi tabrakan langsung. Saat ini NASA sedang mengawasi sebuah asteroid bernama Bennu. Asteroid ini objek luar angkasa yang cukup besar yang mungkin akan menabrak planet kita dalam waktu 159 tahun. Menurut para ahli, asteroid yang pertama kali terlihat pada tahun 1999 ini kemungkinan besar akan melayang ke orbit planet kita. Jika itu terjadi, asteroid ini mungkin akan bertabrakan dengan bumi pada tanggal 24 September 2182. Asteroid Bennu diperkirakan lebih tinggi dari gedung Empire State. Jika menabrak planet kita, tabrakan itu akan melepaskan 1.200 megaton energi. Itu jumlah energi sangat besar yang tidak dapat dihasilkan oleh apapun di bumi. Para ilmuwan dari NASA meyakini bahwa saat melintas di abad ke-22, ada kemungkinan kecil asteroid ini akan melewati gravitational keyhole. Ini adalah wilayah antariksa yang bisa mengarahkan penjelajah antariksa ke jalur tertentu yang bisa mengakibatkan asteroid menabrak bumi. Bennu terbang melintasi planet kita setiap 6 tahun sekali. Bennu sudah 3 kali berpapasan dekat dengan bumi pada tahun 1999, 2005, dan 2011. Saat ini para ilmuwan memperkirakan kemungkinan asteroid itu menabrak planet kita pada tahun 2182 sebesar 1:2700. Itu lebih dari 5 kali lipat kemungkinan seseorang tersambar petir. Tapi, meskipun peluang Bennu bertabrakan dengan bumi saat ini cukup kecil, batu antariksa ini masih dikategorikan sebagai asteroid yang berpotensi berbahaya. Semua itu karena Bennu bisa berada sedekat 7,5 juta kilometer dari bumi. Itulah alasan kenapa ia juga diklasifikasikan sebagai objek dekat bumi. Bennu adalah asteroid kaya karbon yang terbentuk pada 10 juta tahun pertama dalam sejarah tata surya. Itu berarti sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Tidak heran jika benda angkasa ini menyimpan petunjuk berharga tentang asal-usul dan perkembangan planet-planet berbatu di tata surya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Lebih hebat lagi, ia mungkin mengandung molekul organik yang mirip dengan molekul-molekul yang sangat penting bagi kehidupan untuk berevolusi. Pada tahun 2020, OSIRIS-REx milik NASA berhasil menyentuh permukaan asteroid tersebut. Wahana ini mengumpulkan sejumlah sampel dan kemudian melontarkannya dari batu antariksa tersebut. Bagi NASA, ini adalah misi pertama semacam ini. Tapi mungkin tidak akan mengejutkan jika Bennu bukanlah satu-satunya asteroid yang harus kita khawatirkan. Asteroid 99942 Apophis adalah benda angkasa lain yang harus kita waspadai. Ini objek dekat bumi dengan diameter sekitar 335 meter, ditemukan pada tahun 2004. Awalnya asteroid ini diidentifikasi sebagai salah satu asteroid paling berbahaya yang pernah terdeteksi. Apophis menjadi terkenal dengan sangat cepat. Ia diyakini menjadi ancaman serius bagi bumi. Para ahli memperkirakan ia akan berada sangat dekat dengan planet kita pada tahun 2029.
Untungnya setelah meneliti Apophis dan orbitnya dengan lebih cermat, para astronom menyimpulkan bahwa tidak ada risiko tabrakan asteroid tersebut dengan planet kita setidaknya dalam 1 abad. Kemungkinan tabrakan pada tahun 2029 telah dibantahkan, begitu juga dengan potensi tabrakan yang mungkin terjadi saat asteroid ini mendekat pada tahun 2036. Menariknya, sampai dengan Maret 2021, masih ada kemungkinan kecil terjadinya tabrakan pada tahun 2068. Tapi kemudian, Apophis melintas dekat bumi dan para astronom memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan radar canggih guna memperkirakan orbit asteroid mengelilingi matahari dengan lebih tepat. Ini berhasil membantah perkiraan tabrakan setidaknya untuk 100 tahun ke depan. Alasan kenapa penemuan-penemuan semacam itu membuat kita sangat khawatir adalah karena asteroid yang relatif kecil, contohnya seukuran rumah, bisa menimbulkan malapetaka jika bertabrakan dengan planet kita. Jika asteroid berdiameter lebih dari 1 km, para astronom menyebutnya sebagai penghancur planet. Energi tumbukan yang dilepaskan oleh asteroid semacam itu setelah menabrak bumi bisa sangat dahsyat. Karena itu, mengetahui lokasi asteroid dan arah pergerakannya sangatlah penting. Masalahnya kemampuan kita untuk melindungi planet ini dari tabrakan asteroid belum maksimal. Jika bencana seperti itu terjadi, kita akan butuh waktu yang cukup lama untuk bersiap karena tabrakan asteroid bukanlah hal sepele. Mungkin situs tumbukan asteroid yang paling terkenal adalah Kawah Chicxulub. Ini adalah bukti tabrakan dahsyat yang menyebabkan kepunahan dinosaurus. Anehnya kawah ini tidak terlalu terlihat, tetapi beberapa kawah lainnya terlihat, misalnya Kawah Beringer di Arizona yang juga disebut Kawah Meteor. Agak mengerikan ya ketika kita memikirkan tabrakan yang menyebabkan kemunculannya. Bagaimanapun kita sekarang tahu bahwa batuan antariksa tidak hanya menghantam bumi, tapi juga bulan, Merkurius, dan Mars. Tidak ada planet batuan di tata surya yang aman dari hantaman asteroid. Karena itu, kita memiliki badan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan dan membuat katalog populasi asteroid di tata surya. Mungkin terdengar agak menakutkan, tapi ada sekitar 25.000 asteroid yang berdiameter lebih besar dari 140 meter di dekat orbit planet kita. Batu angkasa seperti itu cukup besar untuk menyapu bersih seluruh kota dari muka bumi. Sejauh ini, kurang dari 50% dari asteroid-asteroid tersebut telah dideteksi dan dilacak. Diperkirakan ada sekitar 230.000 objek yang berukuran sama atau lebih besar dari 49 meter. Objek-objek ini mampu menghancurkan area perkotaan yang padat, tapi kurang dari 8% yang telah terdeteksi. Ada juga puluhan juta objek dekat bumi yang lebih kecil, ukurannya lebih besar dari 10 meter dan bisa menyebabkan kerusakan di permukaan bumi. Sejauh ini, kurang dari 1% dari benda-benda antariksa kecil itu yang sudah ditemukan. Masalahnya, bagian dalam tata surya sangat sulit untuk pencarian asteroid. Setiap malam, hanya ada 2 jendela waktu selama 10 menit di mana para astronom bisa mengamati area tersebut. Semua itu karena cahaya matahari menciptakan cahaya latar belakang yang sangat terang. Ditambah lagi, atmosfer planet kita juga mendistorsi dan mengaburkan pengamatan. Mencari asteroid dalam kondisi seperti itu di luar kemampuan kebanyakan teleskop, dibutuhkan instrumen yang benar-benar unik untuk melakukan tugas ini. Alat pilihannya adalah kamera energi gelap di Observatorium Inter-America Cerro Tololo di Chili. Alat ini tidak dirancang untuk berburu asteroid. Para peneliti membuatnya untuk mencari target lain yang sulit dipahami, yaitu energi gelap, kekuatan misterius yang mendorong perluasan alam semesta. Kamera energi gelap bertugas mengamati ratusan juta galaksi, itulah sebabnya bidang pandangnya luas dan dalam. Dengan demikian, kamera ini bisa mengintip jauh ke alam semesta dan menangkap pemandangan yang luas yang membantunya merekam gerakan galaksi dan kondisi di masa awal alam semesta. Tapi ini juga berarti kamera energi gelap sangat cocok untuk melihat asteroid di dekat matahari. Asteroid bagian dalam sangat jarang dan dibutuhkan foto dengan kedalaman tajam karena asteroid tersebut sangat redup. Para ilmuwan harus bisa melawan langit senja yang terang di dekat matahari serta efek distorsi atmosfer bumi. Dan kamera energi gelap bisa membantu mereka mencapai tujuan tersebut.
Kamera energi gelap dibuat untuk menjalankan survei energi gelap yang selesai pada tahun 2019. Sekarang para astronom bisa mengarahkan kekuatan kamera ini untuk tugas-tugas lain. Mereka mengklaim survei kamera energi gelap merupakan salah satu pencarian paling sensitif yang pernah dilakukan untuk mencari objek di dekat orbit Venus dan di dalam orbit planet kita. Ini memberi kita kesempatan bagus untuk mengetahui jenis-jenis objek yang bersembunyi di bagian dalam tata surya. Asteroid yang berterbangan kadang mirip seperti permainan bola dodgeball yang sengit, di mana kita tidak pernah tahu kapan asteroid itu akan menuju ke arah kita. Jadi, kita hanya bisa melacak situasinya dan berharap yang terbaik. Untuk mengetahui resikonya, para ilmuwan dari berbagai organisasi harus mempelajari posisi dan lintasan asteroid yang mendekati bumi, terutama yang lebarnya paling tidak 1 km. Kabar baiknya, tidak ada satupun asteroid yang akan menabrak bumi dalam waktu 1000 tahun ke depan. Untuk memberikan gambaran tentang kekuatannya, para ilmuwan melakukan percobaan guna mensimulasikan dampak dari tabrakan asteroid raksasa. Energi yang dilepaskan dari tabrakan itu akan mencapai 100.000 megaton. Itu sama dengan meledakkan 15.000 ton dinamit. Selain itu, jika asteroid sebesar itu menabrak kita, bumi akan mendingin secara signifikan karena semua puing-puingnya akan masuk ke atmosfer dan menghalangi sinar matahari. Tumbuhan tidak akan bisa mendapatkan bahan bakar dalam kasus ini. Jadi kita semua akan berada dalam masalah, baik manusia maupun hewan. Untungnya, tabrakan asteroid raksasa seperti itu sangat jarang terjadi. Semakin besar sebuah asteroid, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bertabrakan dengan bumi. Sebagai contoh, diperkirakan asteroid dengan diameter setidaknya 1 km menabrak planet kita setiap 700.000 tahun sekali. Dan kalau membahas tentang asteroid yang lebih besar lagi, yang lebarnya sekitar 5 km, maka asteroid ini diperkirakan akan menabrak bumi hanya sekali dalam 30 juta tahun. Yeay! Tapi tunggu dulu, jangan terlalu santai dulu. Para astronom fokus pada asteroid yang sangat besar karena asteroid itulah yang akan menghancurkan planet kita jika menabrak bumi. Yap, benar. Kayak kasus dinosaurus zaman dulu itu. Meski salah satu dari asteroid itu tidak melenyapkan kita sepenuhnya, kerusakan yang ditimbulkannya akan sangat besar. Jadi, masih ada beberapa asteroid yang berkeliaran dan perlu kita awasi untuk melihat bagaimana benda-benda langit itu berevolusi dari waktu ke waktu. Para ilmuwan memiliki model untuk melacak asteroid, yaitu dengan memusatkan perhatian pada bagian lintasan asteroid yang mendekati planet kita untuk melihat apakah batu angkasa itu menimbulkan bahaya bagi kita. Dan tampaknya ada satu asteroid berdiameter 3.600 meter yang mungkin bisa menimbulkan bahaya. Asteroid ini akan mendekati planet kita dalam 1000 tahun ke depan dan berisiko di sini. Berarti ada peluang 0,0151% bagi asteroid itu untuk datang dalam jarak bumi bulan. Benda ini sudah melewati kita pada tahun 2022, tapi kita beruntung karena jaraknya cukup jauh. Menurutku, kita bisa tenang untuk saat ini. Tabrakan asteroid ke bumi akan menjadi hal baru bagi umat manusia, tapi tidak bagi planet ini. Seperti yang kubilang tadi, tidak banyak asteroid yang berukuran besar, tapi tetap saja memiliki konsekuensi yang sangat besar. Yang pertama kali muncul di benak kebanyakan orang tentu saja asteroid dinosaurus, yang berukuran sebesar gunung dan menghantam planet tempat tinggal kita sekitar 66 juta tahun yang lalu, di dekat semenanjung Yucatan, Meksiko. Saat itu keadaan sangat kacau, badai api global dan tsunami terjadi di mana-mana. Debu menghalangi sinar matahari dan batuan yang menguap melepaskan belerang yang kemudian menyebabkan hujan asam dan pengasaman lautan. Tapi ada hal yang lebih besar lagi yang terjadi sebelum peristiwa itu. Sekitar 2 miliar tahun yang lalu, sebuah asteroid raksasa menabrak planet kita dan meninggalkan sebuah kawah besar di Afrika Selatan. Kawah yang kita kenal sekarang dengan nama Kawah Fredeford. Dan tampaknya asteroid ini mungkin lebih besar dari yang kita duga. 2 kali lebih besar dari batu angkasa yang memusnahkan dinosaurus. Kawah Fredeford dikonfirmasi sebagai kawah terbesar yang terlihat di bumi, dengan diameter sekitar 159 km.
Dulunya, kawah ini bahkan lebih besar lagi saat pertama kali terbentuk, bahkan mungkin mencapai 250 hingga 280 km. Sulit untuk mengetahui ukuran sebenarnya karena kawah ini telah terkikis selama 2 miliar tahun terakhir. Bayangkan saja, seperti mengiris lapisan demi lapisan pinggiran mangkuk. Diameternya semakin kecil dengan setiap irisan. Ketika asteroid selebar 12 km yang memusnahkan dinosaurus menghantam bumi sekitar 66 juta tahun yang lalu, asteroid tersebut menyebabkan kehancuran besar-besaran, kebakaran hutan, hujan asam, tsunami, dan begitu banyak abu dan debu yang mengubah iklim bumi. Semua itu menyebabkan sekitar 75% kehidupan di planet kita punah. Asteroid yang menciptakan kawah Vredefort tidak hanya lebih besar, tapi juga melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi, yang berarti konsekuensinya akan lebih buruk. Tapi itu sudah lama sekali terjadi, dan makhluk hidup saat itu berbeda. Mungkin ada beberapa bakteri yang tidak menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Bumi bukan satu-satunya planet yang mengalami tabrakan. Banyak tabrakan yang terjadi di tata surya. Misalnya, di lingkungan dekat kita. Yap, beralih ke Merkurius dan kawah besarnya yang disebut cekungan Kaloris. Luasnya sekitar 1.500 km atau lebih luas dari negara bagian Texas. Ada cincin pegunungan yang menjulang tinggi di sekitar kawah yang membuatnya terlihat lebih mengesankan. Kamu bisa melihat berbagai warna dalam gambar mosaik Kaloris Basin. Warna-warna tersebut memberitahu kita lebih banyak tentang geologi cekungan tersebut. Bagian berwarna oranye menunjukkan lava yang pernah membanjiri cekungan tersebut. Aliran lava ini menutupi permukaan asli dan menambahkan warna oranye yang spesifik ini. Dan setelah lava membanjiri cekungan di Merkurius, kawah-kawah yang lebih kecil terbentuk di atas permukaan lava. Kawah-kawah ini menembus ke dalam tanah dan menyingkap materi yang tersembunyi di bawah lava. Sebagian materi ini berwarna biru, dan warna biru ini bisa menjadi petunjuk tentang bagaimana bentuk dasar cekungan tersebut sebelum lava menutupinya. Venus, planet terpanas di tata surya, memiliki atmosfer tebal yang dilengkapi dengan sistem pertahanan yang cukup baik terhadap batuan angkasa. Atmosfer Venus sangat padat sehingga membakar sebagian besar meteor bahkan sebelum mencapai permukaannya. Akibatnya, kamu tidak akan melihat banyak kawah di Venus seperti di planet berbatu lainnya di tata surya. Tapi, Venus masih memiliki beberapa bekas luka yang bisa memberitahu kita tentang dampak serius yang terjadi di sana. Dan salah satu bekas luka terbesar yang kita ketahui adalah kawah Mead. Kawah ini sangat besar, berdiameter sekitar 273 km. Dasar kawah bagian dalam relatif datar dan agak lebih terang dari sekelilingnya. Ada kemungkinan kawah ini terisi oleh campuran batuan yang meleleh setelah tabrakan, dan mungkin juga lava dari aktivitas vulkanik di Venus. Ingin tahu bagaimana rupa bumi tanpa lapisan pelindung yang disebut atmosfer? Lihat saja bulan, permukaannya dipenuhi dengan kawah-kawah bekas tumbukan. Kawah ini adalah salah satu kawah yang bisa dengan mudah kamu lihat di bulan. Ketika melihat bulan purnama, kamu bisa melihatnya sebagai lingkaran yang berbeda dengan sinar terang yang memancar keluar, sedikit di luar pusat di sisi kiri bawah bulan. Kawah dengan lebar 85 km ini memiliki puncak tengah yang indah di tengah-tengah yang diatapi batu besar yang menarik. Ukuran bongkahan batu ini sangat besar, kira-kira separuh dari luas kota di bumi. Kalau membahas tentang kawah, kita pasti tidak bisa meninggalkan Mars. Planet merah ini memiliki atmosfer yang jauh lebih tipis daripada bumi. Ketika mendekati Mars, wahana antariksa mengandalkan atmosfer planet ini untuk memperlambat laju saat memasukinya. Dan memang, atmosfer membantu memperlambat laju wahana antariksa saat mendarat. Tapi, atmosfer Mars masih belum cukup tebal untuk melindungi Mars sepenuhnya dari batu-batu antariksa yang datang setiap saat. Dari bulan Juli sampai September 2018, ada bintik gelap di kutub selatan Mars. Bintik itu terdiri dari dua pola yang berbeda. Sebuah teori mengatakan kalau pola ledakan yang lebih besar dan berwarna lebih terang bisa jadi merupakan hasil tumbukan gelombang kejut yang menjelajahi permukaan es. Tumbukan tersebut menghasilkan angin yang menyebar dan mengikis es. Pola ledakan bagian dalam yang berwarna lebih gelap terjadi karena benda yang menabrak berhasil menembus lapisan es yang tipis. Saat menghantam permukaan, benda ini menebarkan pasir dan puing-puing berwarna gelap ke segala arah.
Pakai topi woolmu, cari sarung tangan yang paling hangat, dan segera beli selimut tebal. Zaman es berikutnya mungkin sudah di depan mata. Dan pemicunya jauh lebih mengejutkan dari yang kita bayangkan. Lebih buruk lagi, kita sama sekali tak punya kendali atas masa depan yang dingin membeku ini. Iklim bumi telah mengalami perubahan pesat selama jutaan tahun, kadang menghangat, lalu membeku menjadi zaman es, dan kembali memanas hingga mencapai suhu normal seperti yang kita kenal sekarang. Siklus ini yang dikenal sebagai zaman es kuarter adalah bagian dari pola global yang lebih panjang antara pembekuan dan pencairan. Selama ini para ilmuwan menduga orbit bumi mengelilingi matahari berperan dalam memicu zaman es. Tapi memahami apa yang persis terjadi bukan perkara mudah. Nah, penelitian terbaru akhirnya berhasil menghubungkan titik-titik itu. Penelitian ini mengungkap bagaimana perubahan kecil pada kemiringan, goyangan, dan orbit bumi mengacaukan pertumbuhan serta pencairan lapisan es raksasa. Ini penemuan besar, karena membantu para ilmuwan memahami bukan hanya apa yang terjadi di masa lalu, tapi juga apa yang mungkin terjadi pada iklim kita di masa depan. Perubahan kecil dalam pergerakan bumi di ruang angkasa bisa memicu dampak besar selama ribuan tahun. Perubahan ini mengatur seberapa banyak sinar matahari yang diterima berbagai belahan bumi, yang memengaruhi pertumbuhan dan penyusutan lapisan es. Orbit bumi mengelilingi matahari tidaklah berbentuk lingkaran sempurna, melainkan agak oval. Fenomena ini disebut eksentrisitas orbit. Karena matahari tidak tepat berada di pusat oval ini, jarak bumi dari matahari berubah sepanjang tahun. Selain itu, bentuk oval ini juga perlahan bergeser posisinya di ruang angkasa seiring waktu, yang disebut presisi orbit. Tak hanya itu, kemiringan sumbu bumi atau yang disebut oblikuitas juga berubah sedikit saat bumi mengelilingi matahari. Para ilmuwan sudah lama tahu bahwa keanehan orbit ini memengaruhi iklim bumi, memicu siklus pemanasan dan pendinginan. Ketika bagian tertentu dari orbit bumi bergeser, distribusi sinar matahari di seluruh planet ikut berubah, mempengaruhi musim dan zaman es. Pola ini yang dikenal sebagai siklus Milankovitch terjadi kira-kira setiap 20.000, 40.000, 100.000, hingga 400.000 tahun. Tantangannya adalah memahami bagaimana setiap perubahan orbit ini memengaruhi pergeseran iklim. Sistem iklim bumi itu rumit, dengan banyak faktor yang saling mempengaruhi secara bersamaan. Memodelkan prosesnya bukanlah tugas mudah, dibutuhkan kekuatan komputasi yang besar dan pemahaman mendalam tentang peran setiap faktor dalam membentuk iklim bumi, baik di masa lalu maupun di masa depan. Ada dua siklus yang waktunya sangat berdekatan. Presesi yang terjadi setiap 21.000 tahun, dan harmoni kedua dari oblikuitas yang berlangsung setiap 20.500 tahun. Meski dekat, belum ada yang bisa langsung menghubungkan salah satu siklus ini dengan berakhirnya zaman es. Lebih-lebih lagi, selama 800.000 tahun terakhir, zaman es selalu berakhir setiap 100.000 tahun. Dan para ilmuwan masih belum memahami penyebab pola ini. Untuk mengetahuinya, para peneliti beralih ke laut dalam. Mereka mempelajari perubahan rasio isotop oksigen yang ditemukan pada cangkang fosil makhluk laut yang sangat kecil. Makhluk kecil ini hidup di lautan, dan kerangka luarnya menyimpan petunjuk tentang iklim di masa lalu, khususnya perubahan lapisan es. Ini memungkinkan peneliti untuk melacak awal dan akhir zaman es selama 800.000 tahun terakhir. Dengan membandingkan perubahan lapisan es dengan perubahan orbit bumi, mereka menemukan pola yang luar biasa. Momen-momen kunci ketika bumi beralih antara zaman es dan periode yang lebih hangat ternyata sangat selaras dengan hubungan khusus antara presesi dan oblikuitas. Ternyata akhir zaman es yang disebut deglasiasi terkait erat dengan cara presesi dan oblikuitas berselaras. Namun, hanya oblikuitas yang tampaknya memicu dimulainya zaman es. Penemuan ini adalah kunci untuk memahami siklus 100.000 tahun zaman es. Para peneliti bilang pola ini selalu ada, hanya menunggu untuk ditemukan. Sebelum penemuan ini, orang mengira waktu terjadinya zaman es lebih acak. Tapi studi baru ini menunjukkan ada pola yang lebih jelas dan dapat diprediksi. Artinya, kita mungkin bisa memprediksi kenapa zaman es akan terjadi di masa depan.
Saat ini kemiringan bumi perlahan menurun dan dalam waktu sekitar 11.000 tahun, kemiringan itu akan mencapai titik terendahnya. Berdasarkan perhitungan tim peneliti, zaman es berikutnya diperkirakan akan dimulai sebelum itu. Namun di saat yang sama, laporan terbaru menunjukkan bahwa manusia mulai mengganggu jalur alami iklim bumi dengan melepaskan gas rumah kaca. Para ilmuwan juga memperingatkan tentang perubahan besar yang sedang terjadi di Samudra Atlantik yang bisa mengubah iklim dunia secara drastis. Atlantic Meridional Overturning Circulation adalah sistem arus laut yang menggerakkan air hangat dan dingin ke seluruh planet. Dan saat ini sistem ini menunjukkan tanda-tanda melemah. Apa yang akan terjadi jika sistem ini runtuh? Suhu membeku di Eropa, cuaca ekstrim di seluruh dunia, pergeseran muson, hingga hutan hujan Amazon yang mengering. Dan yang paling menakutkan, beberapa peneliti mengatakan ada peluang 95% hal ini bisa terjadi sebelum akhir abad ini. Bayangkan EMOC seperti sabuk konveyor raksasa di lautan. Air hangat dan asin dari daerah tropis mengalir ke utara menuju Eropa dan Amerika Utara. Saat tiba di wilayah yang lebih dingin, air ini mendingin, menjadi lebih berat, dan tenggelam ke dasar laut. Air dingin yang dalam ini lalu bergerak ke selatan, sementara air hangat baru dari Khatulistiwa terus mengalir ke utara untuk menggantikannya. Sistem ini membantu mengatur suhu global, menjaga musim dingin di Eropa tetap sejuk, dan mencegah banjir di pantai timur AS. EMOC juga mengendalikan pola muson yang membawa hujan musiman ke sebagian Afrika, Amerika Selatan, dan Asia. Tanpa sistem ini, iklim dunia akan tampak sangat berbeda. Saat ini es yang mencair dari Greenland dan Antartika ditambah dengan curah hujan yang meningkat dan aliran sungai yang lebih deras sedang membanjiri Atlantik Utara dengan air tawar berlebih. Karena air tawar lebih ringan dibandingkan air asin, ini mengganggu proses tenggelamnya air yang menjadi penggerak utama EMOC. Jika air tawar terus menumpuk, sistem ini bisa terganggu total. Dan jika sistem ini runtuh, tidak ada jalan kembali. Bahkan meskipun iklim di masa depan menjadi lebih dingin. Para ilmuwan telah melihat dua tanda peringatan besar. Pertama, menghangatnya lautan di lepas pantai timur AS yang menunjukkan bahwa EMOC sudah melambat. Ditambah lagi ada gumpalan air dingin di selatan Greenland. Ini bisa menjadi petunjuk melemahnya arus laut, dan itulah yang terjadi sebelum sistem gagal. Apa yang terjadi jika EMOC benar-benar berhenti? Eropa akan memasuki zaman es. EMOC berperan penting menjaga musim dingin di Eropa agar tetap sejuk dengan membawa air hangat ke utara. Jika proses ini berhenti, Eropa akan mengalami musim dingin yang ekstrim. Suhu di London bisa turun hingga 7,7 derajat Celcius, membuatnya mirip seperti Kanada Utara. Stockholm bahkan bisa lebih dingin hingga 12 derajat Celcius, mirip kondisi Siberia. Salju dan es juga berpotensi menyelimuti Eropa Utara sepanjang tahun. Selanjutnya, angin muson akan bergeser dan memicu kekeringan parah. EMOC membantu mengatur curah hujan tropis, terutama di Afrika, Amerika Selatan, dan Asia. Jika sistem ini kolaps, musim muson di Afrika Barat akan bergeser atau hilang, menyebabkan kekeringan hebat dan krisis pangan besar-besaran. Hutan hujan Amazon berisiko mengering, berubah menjadi sabana atau padang rumput. Di India dan Asia Tenggara, hujan muson akan lenyap, padahal jutaan orang bergantung pada hujan ini untuk pertanian. Pantai timur AS dapat mengalami bencana banjir. Dengan melemahnya EMOC, air sudah menumpuk di sepanjang pantai timur AS, memicu kenaikan permukaan laut dan badai yang lebih kuat. Jika sistem ini mati, permukaan laut bisa naik hingga 1 meter, membuat kota-kota pesisir semakin rentan terhadap banjir. Akhirnya, badai dan siklon tropis ekstrim bisa menjadi lebih ganas karena air laut yang semakin hangat di sepanjang pantai. Sekarang, seberapa dekatkah kita dengan bencana? Selama ribuan tahun, EMOC tetap stabil. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa EMOC kini lebih lemah dibandingkan kapanpun dalam 1600 tahun terakhir. Suhu laut mencapai rekor tertinggi, dan banyak peneliti yakin bahwa kita sudah sangat dekat dengan titik kritis.
Sebuah studi yang diterbitkan di Nature mengklaim jika emisi gas rumah kaca terus berlanjut seperti saat ini, ada peluang 95% bahwa MOC akan kolaps sebelum tahun 2100. Aku tidak ingin membuatmu takut, tapi sesuatu yang aneh telah meletus di kedalaman ruang angkasa. Ledakan itu lebih terang dari miliaran matahari. Misteri yang sebenarnya adalah ledakan itu tidak cocok dengan apapun yang pernah dilihat para astronom. Biasanya peristiwa kosmik mengikuti pola yang sudah diketahui, tapi tidak yang satu ini anomali kosmik. Ledakan kosmik aneh ini membuat para astronom bingung. Bisa jadi ini merupakan peristiwa super langka di mana segala sesuatunya berjalan dengan tepat. Atau bisa jadi ini sesuatu yang baru, belum pernah dilihat sebelumnya. Peristiwa ini pertama kali dideteksi oleh teleskop sinar X bernama Einstein Probe pada tanggal 8 April 2024. Awalnya peristiwa ini seperti semburan sinar gamma biasa yang memancarkan sinar X yang sangat terang. Tapi mungkinkah jawabannya sesederhana itu? Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Semburan sinar gamma adalah ledakan paling kuat di alam semesta dan bisa terjadi dengan cara yang tidak biasa. Semburan sinar gamma berdurasi panjang disebabkan oleh matinya bintang-bintang masif yang berputar sangat cepat. Ketika bintang-bintang ini kehabisan bahan bakar, intinya akan runtuh, membentuk objek yang sangat padat seperti lubang hitam. Pada saat yang sama, lapisan terluar bintang dilontarkan dalam ledakan dahsyat yang disebut supernova. Semburan sinar gamma diikuti oleh pancaran, itu adalah berkas gambar materi yang melesat dari sisi berlawanan dari objek yang runtuh. Mereka sangat cepat, bergerak hampir seperti kecepatan cahaya. Pancaran ini tampak lebih terang jika diarahkan langsung ke arah kita, seperti halnya sinar senter yang paling terang jika diarahkan langsung ke arahmu, bukan pada suatu sudut. Sekarang kembali ke ledakan kosmik yang tidak biasa. Ingatkah kamu kalau aku bilang ada sesuatu yang gak beres? Itu baru 45 detik yang lalu loh. Masalahnya ketika beberapa teleskop mengamati peristiwa ini dalam berbagai panjang gelombang, ultraviolet, optik, inframerah dekat, radio, sinar X, sinar gamma, pokoknya semua gak ada yang cocok dengan jenis peristiwa yang sudah diketahui. Penjelasan yang paling mungkin menurut penelitian saat ini adalah bahwa ledakan tersebut merupakan hasil dari bintang katai putih yang dicabik-cabik oleh lubang hitam yang berukuran sedang. Lubang hitam adalah area di ruang angkasa di mana gravitasinya sangat kuat sehingga tidak ada sesuatu pun, bahkan cahaya, yang bisa lolos. Itulah sebabnya mereka disebut lubang hitam. Bintang-bintang yang masanya 3 kali massa matahari diyakini akan runtuh karena gravitasinya sendiri ketika kehabisan bahan bakar. Ketika bintang memiliki massa sangat besar dalam ruang yang sangat kecil, gravitasinya menjadi sangat kuat sehingga memaksa segala sesuatu termasuk atom-atom untuk merapat. Kepadatan yang sangat kuat menyebabkan terbentuknya lubang hitam. Ketika bintang katai putih terkoyak oleh lubang hitam berukuran sedang, akan terjadi semburan materi berkecepatan tinggi yang bisa mengarah langsung ke bumi. Jadi mungkinkah bencana antariksa ini menjadi alasan dibalik peristiwa misterius? Sayangnya meskipun peristiwa ini memenuhi beberapa kriteria untuk beberapa jenis fenomena, termasuk fenomena yang melibatkan katai putih, peristiwa ini tidak memenuhi semua kriteria tersebut. Durasi singkat dan cahaya terang dari peristiwa ini sulit dijelaskan dengan skenario apapun yang bisa kita buat. Apakah ini berarti kita menemukan sesuatu yang benar-benar baru? Alam semesta penuh dengan kilatan-kilatan energi yang disebabkan oleh ledakan bintang dan lubang hitam, ledakan supernova, bintang yang dimakan lubang hitam, serta peristiwa-peristiwa kosmik lainnya. Para astronom mencari tahu apa saja peristiwa-peristiwa itu dengan menganalisis durasi, frekuensi, sumber, dan kombinasi panjang gelombang yang dipancarkannya. Di sini aku perlu menyampaikan beberapa kata tentang instrumen yang menemukan anomali ruang angkasa ini. Einstein Probe adalah proyek teleskop ruang angkasa sinar X yang dipimpin oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok bekerja sama dengan Badan Antariksa Eropa dan Institut Max Planck untuk fisika luar angkasa. Proyek ini bertujuan untuk mempelajari peristiwa-peristiwa ruang angkasa berenergi tinggi dari waktu ke waktu.
Tujuan utamanya adalah menemukan lubang hitam tidak aktif dan mencari tahu cara materi jatuh ke dalamnya dengan melihat suar sinar X yang dihasilkan oleh peristiwa ruang angkasa yang terjadi tiba-tiba. Einstein Probe juga berharap bisa menangkap sinyal elektromagnetik peristiwa yang menyebabkan gelombang gravitasi seperti ketika bintang neutron bergabung. Teleskop ini mengawasi seluruh langit untuk menemukan semua jenis ledakan ruang angkasa dan melacak sumber sinar X yang sudah diketahui. Setelah Einstein Probe mendeteksi kilauan ruang angkasa yang sangat terang, peristiwa ini juga diamati oleh beberapa teleskop di bumi dan di ruang angkasa lainnya, termasuk Nuclear Spectroscopic Telescope Array, Swift, Gemini, Keck, Kamera Energi Gelap, Very Large Array, Australia Telescope Compact Array, dan Neutron Star Interior Composition Explorer. Panjang juga ya. Dengan semua data ini, para astronom mengumpulkan karakteristik peristiwa tersebut, tapi tidak membuat kasus ini lebih jelas, justru malah memperdalam misterinya. Peristiwa ini berpendar dalam sinar X yang lembut selama 10 detik pertama, kemudian mendatar dengan cahaya yang stabil selama sekitar 4 hari, sebelum akhirnya meredup dengan cepat dalam waktu 1 hari. Ini jauh lebih lama dari semburan sinar gamma umumnya yang berlangsung beberapa milidetik sampai beberapa jam. Tapi belum cukup lama untuk masuk kategori lain yang diketahui. Kecerahan peristiwa tersebut dalam sinar X juga tidak biasa, terlalu terang untuk beberapa jenis fenomena, tapi tidak cukup terang untuk fenomena lainnya. Bagian yang paling membingungkan adalah bahwa Very Large Array tidak mendeteksi adanya emisi radio dari sumbernya saat diamati 11 hari, 158 hari, dan 258 hari setelah suar awal. Biasanya, sesuatu yang seterang ini dalam sinar X bisa bertahan selama ini umumnya diasosiasikan dengan radio yang bercahaya. Tapi dalam kasus ini, tidak ada sinyal radio yang terdeteksi yang sangat aneh dan menambah misteri. Para astronom tidak menyerah dan mempertimbangkan beberapa kemungkinan lain seperti transien optik biru cepat atau FBOT. Ini adalah kelas ledakan baru yang melepaskan sejumlah besar energi dan melontarkan materi ke ruang angkasa dengan kecepatan sangat tinggi. Ledakan ini sangat kuat sehingga satu FBOT bisa jadi 10 kali lebih kuat daripada supernova biasa. Transien optik biru cepat memang tampak seperti ledakan supernova, tapi jauh lebih cepat. Supernova ini menyala dan memudar jauh lebih cepat daripada supernova biasa. Supernova ini juga jauh lebih panas sehingga cahayanya tampak lebih biru dibandingkan supernova lainnya. Karena ledakan ini terjadi begitu cepat, sulit untuk mengetahui penyebabnya. Pada bulan Januari 2019, para astronom mengerucutkan penyebabnya menjadi 2, lubang hitam yang melahap bintang katai putih atau jenis supernova langka yang mengarah pada pembentukan bintang neutron atau lubang hitam. Penjelasan lain untuk ledakan ruang angkasa misterius ini, dan menurut para astronom penjelasan paling mungkin adalah peristiwa gangguan pasang surut. Peristiwa ini terjadi ketika lubang hitam menelan bintang dan menyebabkan terjadinya kilatan cahaya. Ketika bintang berada terlalu dekat dengan lubang hitam supermasif, bintang itu tidak bisa lepas dengan mudah. Gaya pasang surut lubang hitam yang sangat kuat mencabik-cabik bintang, memecahnya menjadi beberapa bagian dan menariknya ke arah lubang hitam. Sisa-sisanya berubah menjadi aliran puing-puing yang jatuh ke arah piringan akresi lubang hitam. Tapi sebelum puing-puing mengendap di piringan, mereka melampaui lubang hitam dalam lintasan elips dan ditarik kembali ke lubang hitam. Pada satu titik di jalur ini, puing-puing bertabrakan keras dengan bagian lain dari bintang yang ditarik masuk, dan saat itulah kita melihat semburan emisi yang pertama. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, peristiwa gangguan pasang surut menciptakan semburan besar materi yang melesat dari kutub-kutub lubang hitam. Jika semburan ini mengarah langsung ke bumi, kita bisa melihat ciri khas peristiwa tersebut. Seringkali peristiwa ini tampak seperti lubang hitam bermassa menengah yang menyantap bintang katai putih.
Tapi seharusnya masih ada beberapa emisi radio yang berasal dari pancaran peristiwa gangguan pasang surut. Alasan mengapa belum ada yang terdeteksi adalah karena peristiwa tersebut kemungkinan diamati terlalu dini. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dibutuhkan ratusan atau bahkan ribuan hari bagi materi semburan untuk melambat dan mulai memancarkan sinyal radio. Jika pengamatan di masa depan bisa menangkap emisi radio, hal itu bisa membantu memecahkan misteri. Tapi, jika tidak ada sinyal, itu mungkin berarti ledakan sinar gamma yang sangat tidak biasa atau sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Raksasa bersembunyi di langit. Kipu adalah benda terbesar yang pernah ditemukan di alam semesta. Benda ini telah mengacaukan pemahaman kita tentang alam semesta selama bertahun-tahun, dan kita baru saja menemukannya. Kipu itu padat, kuat, dan berbahaya untuk diabaikan. Jika kita tidak memahami struktur seperti ini, kita mungkin salah membaca alam semesta. Jadi, apa sebenarnya kipu itu? Kipu bukanlah benda padat seperti planet atau bintang, dan ia juga bukan benda tunggal. Ia adalah sebuah superstruktur. Pada dasarnya seluruh wilayah alam semesta. Materi yang kusut dan berantakan yang membentang di ruang angkasa yang sangat luas, yang disatukan oleh gravitasi. Kipu terdiri dari jaringan galaksi, gugus galaksi atau kelompok galaksi raksasa, gas dan materi gelap yang sangat besar. Ini seperti jalan raya super, dengan gugus galaksi sebagai kota, filamen sebagai jalan raya, dan materi gelap sebagai infrastruktur tak kasat mata yang menyatukan semuanya. Raksasa ini membentang sepanjang 1,3 miliar tahun cahaya. Itu artinya, jika kamu melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, kamu masih membutuhkan waktu 1,3 miliar tahun untuk menyeberanginya. Kipu juga memiliki massa 200 kuadriliun massa matahari. Meskipun ia hanya menempati 13% dari alam semesta yang bisa diamati. Nama Kipu berasal dari sistem tali yang diikat oleh suku Inka yang digunakan untuk mencatat sesuatu yang disebut kipus. Sistem ini seperti sebuah sistem penulisan. Dalam sistem tersebut, setiap simpul, warna dan lilitan menceritakan sebuah kisah, angka, pajak, hasil panen, dan sebagainya. Jadi ketika para astronom melihat struktur kolosal di angkasa, panjang, kusut, dan bercabang-cabang seperti kabel angkasa, mereka menamainya dengan bahasa simpul. Ditambah lagi, bentuk ruang angkasa mengingatkan para ilmuwan pada benang-benang itu. Ada filamen pusat yang panjang dan filamen-filamen yang lebih kecil bercabang-cabang di sisi-sisinya. Yang lebih menarik lagi, Kipu tidak sendirian. Ketika para ilmuwan memetakan bagian alam semesta ini, mereka menemukan 5 struktur masif ini. Struktur-struktur itu tidak hanya diam di sana, tapi terbentuk selama miliaran tahun akibat gravitasi yang perlahan-lahan menarik materi-materi. Secara keseluruhan, semua raksasa itu menampung hampir setengah dari seluruh gugus galaksi di area tersebut, 30% dari seluruh galaksi, dan 1/4 dari seluruh materi di alam semesta yang bisa diamati. Tim yang menemukan Kipu menggunakan trik yang cerdas. Mereka mencari sinar X yang berasal dari gugus galaksi. Gugus-gugus ini tidak hanya berisi galaksi-galaksi, tapi juga berisi gas yang sangat panas. Saking panasnya, gas tersebut memancarkan cahaya sinar X yang tidak bisa kita lihat dengan mata biasa. Tapi, teleskop-teleskop khusus bisa melihatnya. Jika ada banyak pancaran sinar X, itu artinya ada banyak sekali materi, galaksi, gas, dan materi gelap yang ditarik bersama oleh gravitasi. Disitulah area terpadat dan penuh sesak di alam semesta. Jadi dengan mengikuti pancaran sinar X, para ilmuwan bisa menggambar peta yang menunjukkan lokasi persembunyian struktur kosmik tersebut seperti Kipu. Mengapa semua ini penting? Karena struktur-struktur raksasa ini mengacaukan segalanya. Pertama-tama mereka membelokkan latar belakang gelombang mikrokosmik, cahaya purba yang tersisa dari Big Bang. Ini adalah cahaya redup yang memenuhi seluruh alam semesta. Setelah Big Bang terjadi dan dunia kita tercipta, dunia memancarkan cahaya dan sinyal pertama yang masih belum sepenuhnya melemah. Sisa-sisa radiasi masih terus datang kepada kita
bahkan setelah 13,8 miliar tahun. Dengan mempelajari cahaya purba ini, para ilmuwan bisa mengetahui seperti apa alam semesta pada masa awal. Dan Kipu membeberkannya untuk kita. Struktur raksasa ini menahan gravitasi yang sangat besar sehingga membelokkan dan mendistorsi cahaya purba ini ketika melewatinya. Itulah yang disebut efek Sackwolf terintegrasi. Lengkungan ini menambah derau pada sinyal asli dan sekarang kita jadi lebih sulit untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan lebih jelas tentang seperti apa bayi alam semesta itu dan bagaimana alam semesta mengembang. Mereka juga mengacaukan konstanta Hubble. Alam semesta terus mengembang dan konstanta Hubble memberi tahu kita seberapa cepat alam semesta berkembang. Dengan kata lain, seberapa cepat galaksi-galaksi bergerak menjauh satu sama lain. Tapi benda-benda raksasa di ruang angkasa seperti Kipu memiliki gravitasi yang sangat besar sehingga menarik galaksi-galaksi di dekatnya ke arahnya dan mengacaukan pergerakan galaksi-galaksi itu. Hal ini menyulitkan para ilmuwan untuk mengukur kecepatan pemuaian alam semesta yang sebenarnya. Mereka tidak bisa mengetahui apakah sebuah galaksi bergerak karena alam semesta memuai atau hanya karena ditarik oleh sesuatu yang sangat besar di dekatnya. Dan terakhir, ada pelensaan gravitasi. Cahaya di ruang angkasa bergerak secara konstan, tetapi tidak selalu mengikuti garis lurus. Jika ruang angkasa mengalami distorsi, seperti oleh gravitasi, maka cahaya yang melintasi ruang angkasa juga akan mengalami pembelokan dan distorsi. Pelensaan gravitasi terjadi ketika cahaya dari galaksi yang jauh dibengkokkan karena melewati sesuatu yang sangat masif, seperti Kipu. Gravitasi yang sangat besar itu menarik cahaya seperti halnya bola yang berat bisa membengkokkan selembar kertas. Dan karena cahaya memberikan informasi kepada kita, secara harfiah membuat kita melihat seperti apa benda-benda itu. Pembelokan ini mendistorsi cara kita melihat galaksi. Gambar galaksi akan terlihat melebar, lebih terang, atau kita bahkan bisa menemukan seluruh galaksi di tempat yang salah. Ini seperti melihat alam semesta kita melalui kaca pembesar yang melengkung. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa salah membaca distorsi tersebut dan mendapatkan gambaran yang salah tentang seperti apa dunia kita. Untungnya, superstruktur misterius ini tidak muncul begitu saja. Para astronom menduga kalau sesuatu seperti itu pasti ada di luar sana. Hanya saja, mereka tidak tahu pasti. Model terbaik untuk alam semesta disebut Lambda CDM. Model ini menyatakan bahwa alam semesta bermula dari Big Bang, masih terus mengembang, dan sebagian besar terdiri dari hal-hal misterius, energi gelap, dan materi gelap dingin, bagian CDM. Kita tidak bisa melihat atau menyentuh benda-benda ini, tapi kita tahu bahwa mereka ada karena jika tidak ada, alam semesta kita akan hancur berantakan. Model ini cocok dengan apa yang kita lihat, seperti pembentukan galaksi, bagaimana bintang bergerak, dan bentuk keseluruhan alam semesta. Jadi, meskipun ada beberapa potongan teka-teki yang masih menjadi misteri, potongan-potongan itu cocok dengan gambaran yang sebenarnya. Dan model ini benar-benar meramalkan hal-hal seperti Kipu. Ketika para ilmuwan melakukan simulasi dengan menggunakan model tersebut, mereka melihat struktur yang sama terbentuk. Jaring-jaring kosmik raksasa yang terdiri dari galaksi-galaksi yang diikat oleh gravitasi. Kipu cocok dengan prediksi tersebut dalam kehidupan nyata. Ini juga berarti bahwa Lambda CDM, sekali lagi, cocok dengan kehidupan nyata. Syukurlah, tidak ada kejutan besar di sini. Tapi setelah kita benar-benar menemukannya, Lambda CDM merupakan struktur terbesar yang diketahui di alam semesta yang bisa diamati. Ada lagi struktur raksasa lain sebelum Kipu, tembok besar Sloan. Tembok ini ditemukan pada tahun 2003 dan diyakini sebagai salah satu struktur terbesar yang pernah ditemukan. Dan itu masih merupakan monster yang luar biasa. Tembok besar Sloan membentang lebih dari 1 miliar tahun cahaya. Disebut tembok, tapi bukan tembok seperti yang kamu temukan di bumi. Tembok ini juga merupakan jaringan kosmik yang sangat luas yang terdiri dari ribuan galaksi dan gas yang dihubungkan oleh materi gelap.
Apa yang membuat Kipu dan tembok besar Sloan begitu mengejutkan adalah karena keduanya tampak terlalu besar untuk ada. Menurut model Lambda CDM, struktur sebesar itu seharusnya tidak umum, terutama pada saat terbentuk. Bagaimana raksasa-raksasa ini bisa terbentuk begitu cepat di alam semesta yang seharusnya bertumbuh, mengembang dan merapikan diri dari waktu ke waktu? Dan jika kita terus menemukan lebih banyak lagi, itu akan menjadi sangat gila. Itu bisa berarti ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi dalam cara dunia kita dibangun. Itu semua adalah bagian dari perjalanan Kopernikus kita yang gila. Serangkaian penemuan yang panjang di mana kita terus dibuat rendah hati oleh alam semesta. Setiap kali kita menemukan sesuatu seperti ini, kita semakin menyadari bahwa kita bukanlah pusat dari segala sesuatu. Pertama, kita mengetahui bahwa bumi bukanlah pusat tata surya. Kemudian kita menemukan bahwa tata surya hanyalah satu titik di sebuah galaksi. Sekarang, bahkan supergugus galaksi yang kita yakini sebagai yang terbesar dikerdilkan oleh struktur-struktur seperti Kipu dan tembok besar Sloan. Namun, struktur ini tidak akan bertahan selamanya. Kipu bersifat sementara. Selama miliaran tahun, gravitasi akan mengoyaknya, memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Beberapa bagian akan runtuh menjadi gugus yang lebih rapat, sementara yang lainnya akan melayang-layang. Saat ini, ia merupakan salah satu struktur terpenting di alam semesta. Struktur ini membentuk bagaimana galaksi-galaksi terbentuk. Ia membelokkan cahaya, sehingga sangat penting bagi kita untuk mengetahuinya. Secara harfiah, ia mengacaukan pemahaman kita tentang alam semesta.